Podcast MPD Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, apa kabar teman-teman listener semuanya? Balik lagi di podcast MPD Spesial Ramadan. Podcast MPD Spesial Ramadan. Sudah memasuki pertengahan Ramadan dan seperti biasa di podcast pada kesempatan kali ini sesuai dengan temanya atau namanya lah, podcast MPD Spesial Ramadan, kita akan membahas tema yang berkaitan dengan bulan Ramadan sendiri, tentang berpuasa di bulan Ramadan itu sendiri. Dan untuk podcast kali ini seperti biasa telah membersamai kita di meja ini, di podcast ini ada Ustadz Sulaiman Rasyid Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustadz atas kesempatannya telah membersamai kami dan para listener tentunya dimanapun berada untuk sharing seputar dengan tema yang akan kita bahas pada podcast kesempatan kali ini, Mas Ibnu. Sebenarnya tema ini kita pilih supaya buat reminder teman-teman juga supaya tetap semangat untuk beribadah, karena memang kalau ibarat suatu perlombaan kita tuh udah mau masuk ke final, Mas Ibnu. Finish. Iya. Garis finish. Kalau finish perlombaan. Ya, kalau misalkan babak final. Iya, kalau kita udah mau masuk laga final. Jadi harus tetap digas terus supaya apa yang kita targetin, bahkan mungkin kita lebihkan itu bisa kita dapatkan ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mas Dimas dan terkait ya. Sekarang kita sudah sampai di pertengahan pertengahan Ramadan. Berarti kan berhubungan sama apa namanya? Tadi terkait perlombaan, yang sudah tengahnya itu. Iya, sedikit lagi sampai garis finish. Atau mungkin babak final. Babak final. Makanya tema pada podcast kesempatan kali ini yaitu mengenai gas terus di 10 hari terakhir. Oke. Gaspol di 10 hari terakhir. Ya. Jangan dikendorin gitu, jangan dikendorin, lainnya tetap terabas terus, tetap semangat untuk mencapai apa yang ditargetkan dari awal Ramadan tentunya Mas Ibnu. Langsung saja. Jadi mungkin hal ini juga sebagai pengingat atau reminder bagi kami dan para listener di manapun berada yang sedang mendengarkan podcast ini, Ustadz, mungkin bisa diingatkan kembali untuk sebagai penyemangat ya bagi teman-teman sekalian dan tentunya kami. Kira-kira ganjaran ketika kita melakukan suatu peribadahan di bulan Ramadan tuh bagaimana sih Ustadz? Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwafirni wa atifillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Teman-teman semuanya kami cintai karena Allah. Ketika ada sebuah pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, yang mana tipe pekerjaannya nggak jauh beda ya, atau beban kerjanya nggak jauh beda, jam kerjanya juga nggak jauh beda. Yang A digaji 10 juta, yang B digaji 20 juta, yang C digaji 50 juta. Naluri manusia dia akan memilih yang mana? C. Betul. 50 juta. Lebih besar. Iya kan? Karena beban kerjanya sama, jam kerjanya sama, tempat juga nggak jauh-jauh amat, sama gitu loh. Artinya berimbang. Tapi yang satu menawarkan gaji 10, 20, 50. Maka logika kita, logika kita kan mengatakan jelas dong gua pilih yang 50. Sama dengan apa yang Allah tawarkan. Sama bukan berarti setara ya. Tapi permisalan saja. Ketika sesama manusia menawarkan kepada manusia yang lain sebuah perdagangan, sebuah pekerjaan, sebuah bisnis, sebuah job dengan gaji yang fantastis, banyak orang berduyun-duyun. Contoh gampangnya gini aja deh, kalau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, itu jurusan-jurusan favorit akan apa? Banjir peminat tuh. Iya, karena apa? Dalam tanda kutip kepastian masa depan, ya kan, kemungkinan besar bekerja di tempat-tempat yang bonafit, gaji yang cukup fantastis, ya kan? Ternyata Allah Azza wa Jalla pun menawarkan kepada kita suatu amal yang apabila dikerjakan di waktu tertentu, pahalanya bisa Allah lipat gandakan sekehendaknya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah memberikan kabar kepada kita bahwasanya amal-amal kebaikan yang dikerjakan seorang hamba muslim
Allah akan lipat gandakan pahalanya 2 kali, 10 kali, sampai 700 kali lipat. 700 itu yang pahala sedekah ya. Sampai 700 kali lipat. Apa katanya Allah? Kecuali amal puasa. Amalan puasa itu untukku, katanya Allah. Aku yang akan membalasnya dan pahalanya unlimited. Gimana coba kalau kita punya tawaran kerja, gajinya unlimited. Iya kan? Teman sendiri pun ditendang kan? Minggir lu, gue mau masuk sini nih. Kenapa? Gajinya unlimited. Iya. Kepastian istilahnya apa? Perekonomian. Kepastian finansial ya. Nah, kepastian finansial. Sama seperti apa yang Allah tawarkan dalam tanda kutip. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan amalan-amalan yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan tersebut, pahalanya itu terserahnya Allah, mau dilipat gandakan sampai berapa kali, bahkan tak terhingga. Teman-teman yang dulu belajar matematika, ada namanya limit tak hingga, betul? Iya. Limit tak hingga artinya ya limitnya nggak ada hingga, nggak ada selesainya. Kalau dalam kode matematikanya tandanya seperti ini ya, S tapi posisi tidur. Ya benar ya. 8, S tapi 8. posisi tidur. Angka 8 turun. Oh iya, angka 8. Angka 8 posisi tidur. Menunjukkan apa? Ya continue. Nggak habis-habis pahalanya. Makanya selayaknya menjadi motivasi bagi kita tentang berpuasanya dan ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Ya, demikian. Pahala yang tak hingga itu maksudnya. Bayangin aja lamar kerja. Saya ntar digaji berapa, Pak? Jawabnya terserah kamu. Wes, mantap kan tuh. Terhingga. Gaji buat kamu tak terhingga. Gitu. Boleh 1 miliar, terserah. Mau 100 juta. Padahal bebannya sama yang lain ya kerjanya. Beda. Sama aja gitu loh dengan teman-teman yang lain. Misalkan ya Mas Dimas minta 10 juta di ACC, aku minta 100 juta di ACC juga. Padahal sama kerjaannya. Wah, tinggal pinteran siapa aja. Iya benar. Ini menarik sekali ini. Luar biasa, Masya Allah. Lalu begini Ustadz, tadi sudah tahu bahwa sangat tawaran pahala sangat besar sekali ya, sampai unlimited. Iya. Tak hingga banyak sekali. Tapi mengapa melihat kondisi masyarakat sekarang, realitas sekarang, justru semakin setelah pertengahan Ramadan hingga akhir Ramadan itu justru tempat ibadah semakin sepi, masjid semakin sepi. Tapi justru pasar kayak pasar jualan baju lah, jualan apa, oleh-oleh lebaran misalkan, semakin ramai. Karena memang diskonnya luar biasa Iya, diskonnya sampai 70% mungkin. Up to 70%. Nah, itu seperti itu dalam mengapa hal tersebut bisa terjadi, Ustaz? Apakah karena memang ada sesuatu apakah gitu? Ustaz? Oh, Ustaz. Iya. Setiap ibadah dia punya ujian. Iya kan? Setiap ibadah dia punya ujian. Baca Quran ujiannya mungkin ngantuk. Iya kan? Salat ujiannya mungkin capek. Kemudian majelis ilmu ujiannya mungkin jarak yang jauh. Puasa juga punya ujian, diantaranya kesabaran, endurance, ketahanan. Karena apa? Karena puasa adalah salah satu jenis ibadah yang paling panjang. Salah satu, bukan satu-satunya. Ya kalau ibadah yang paling panjang jelas jawabannya pernikahan. Ya kan? Nah, jadi puasa termasuk salah satu di antara, tidak top 5 lah, ibadah yang terpanjang. Puasa ini. Kalau sholat saja kita dituntut untuk tetap khusyuk sampai salam, ya, tetap tenang sampai selesainya sholat. Demikian pula dengan puasa. Akan tetapi sebagai yang saya katakan tadi, ujian terberat puasa itu salah satunya adalah kesabaran. Di saat yang sama, ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, Allah membuka pasar, manusia pun membuka pasar.
Allah menawarkan transaksi luar biasa, pahala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sementara manusia juga menawarkan diskon besar-besaran. Padahal bisa jadi harganya dinaikkan dulu baru dikasih diskon, kan begitu. Sama aja harganya sebenarnya. Iya, tapi karena ketika melihat up to 17, up to 80, iya, bahkan mungkin diskon 100%. Ya gimana diskon 100% ya? Penjarahan ini. Sepatu, beli satu gratis satu, ya iyalah. Masa beli cuma satu ya kan? Dapat sepasang. Kita diuji kesabaran. Apakah lebih memilih pasar yang Allah tawarkan berupa amal dan surga, pahala dan surga, atau memilih pasar yang ditawarkan manusia yang memaksa kita harus mengeluarkan uang dan belum tentu dapat pahala? Sebagaimana juga lomba ibadah sering Allah logikakan dengan lomba. Di antaranya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan Allah miripkan dengan perlombaan. Yang namanya orang berlomba, ya, mungkin di babak-babak awal dia mainnya gak usah serius-serius dulu lah. Ya kan, jaga stamina sambil ngelenturkan otot, membaca permainan, menyesuaikan diri dengan lapangan, ya kan? Mungkin di di babak awal misal badminton gitu ya. Babak awal dia harus main rubber game. Ya, 3 game, 3 set. Kenapa? Ya dia belum serius. Set pertama dia menang, set kedua nyantai aja lah. Ya, set ketiga dia harus menang lagi. Kenapa? Kalau kalah dia nggak lolos ke babak berikutnya. Dan memasuki babak perempat final, semifinal, ketegangan, fokus, endurance, stamina semakin dibutuhkan di situ. Padahal stamina kita sudah terpakai di babak-babak sebelumnya. Endurance kesabaran kita sudah terpakai di babak sebelumnya. Sama dengan puasa. Pun demikian dengan maraton. Ya. Pakai to ya, maraton. Maraton. Kalau pakai ta maratain jadinya 2 kali. Ini maraton. Orang yang lari maraton jarak jauh gitu ya. Biasanya di lap-lap awal, di sirkuit itu ya, di pacuan lari itu biasanya ya 60-70 lah dia pakai, ya kan. Tapi begitu 2 lap terakhir atau bahkan di tikungan terakhir, bukan lap terakhir, di tikungan terakhir dia akan menggunakan seluruh tenaganya, kekuatan ototnya, fokusnya, energinya, semuanya dikerahkan di situ. Istilahnya ya habis-habis lah gitu loh. Demi apa? Demi mencapai garis finish yang pertama, demi mendapatkan gelar sebagai the champion, juara. Demikian pula dengan puasa. Sejatinya puasa itu Allah tuntut kita untuk selalu on fire selama 30 hari. Ya kan? Untuk selalu berada di level tertinggi selama 1 bulan penuh. Dan level tertingginya akan dinaikkan lagi titiknya di mendekati hari-hari akhir. Masalahnya itu tadi, banyak kita yang tidak sabar. Banyak kita yang lebih memilih tawaran manusia daripada tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terus berlangsung setiap tahun. Every year. Ya, kalau tahun-tahun kemarin begitu, tahun ini di stop kebiasaannya. Jadi itu tadi ya, kenapa fenomena terjadi? Karena manusia tidak sabar. Mereka lebih memilih pasar-pasar yang menghabiskan uang dan mengurangi amal mereka daripada pasar yang Allah tawarkan berupa pahala dan surga. Gitu Mas Ibnu, jadi luar biasa filosofinya tadi ya. Kayak misalkan lomba tadi ya, misalkan lomba tadi badminton, baru babak pertama menang, kan latihan tuh buat babak pertama. Manasin mesin lah. Terus babak kedua menang lagi. Tiba-tiba babak ketiga loyo. Atau mungkin di babak kedua sudah mulai loyo gitu, sudah mulai malas capek. Ya. Karena emang ada endurance-nya gitu ya. Endurance-nya harus dipertahankan juga ya. Atau mungkin sudah menang sampai perempat final nih. Harusnya tiap babak dia latihan mulu, udah sampai perempat final dia jumawa, nggak usah latihan lagi lah, udah pro gua. Kalah. Malah pulang. Iya, malah pulang. Kayak gitu Mas. Jadi emang harus bersabar dan ya terkait dengan bahwa setiap ujian tuh setiap
kebaikan itu ada ujiannya. Benar. Jadi bagaimana kita tetap mempertahankan prinsip kita dari awal kita masih ini ya. Dan setelah jeda kita akan bertanya kepada beliau terkait dengan gimana sih kiat-kiat supaya tetap istiqomah, tetap tentunya bersabar tadi ya, karena memang permasalahan utamanya itu bersabar itu. Supaya tetap bersabar, supaya tetap stick to the plan. Ya betul lah, supaya tetap stick to the plan. Tetap pada jalurnya. Iya benar. Gak tiba-tiba maraton, ada anjing. Cabut. Aduh malah reverse. Malah keluar. Terbalik. Padahal tinggal finish, tiba ada anjing di depan. Weh, putar. Itu hal menarik ya, di lapangan maraton ada hewan tuh. Atau dari belakang malah tambah ngebut. Jadi seperti itu. Setelah jeda kita akan bertanya kepada Ustadz terkait dengan hal tersebut. Ini udah membuka ya, jadi cenat-cenat. Iya, apalagi Mas Dimas. Udah kelihatan dari mukanya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di podcast MPD Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast MPD Spesial Ramadan sesi yang kedua. Pembahasan masih dengan tema gaspol di 10 hari terakhir. Oke, 10 hari terakhir Ramadan. Iya, bukan 10 hari terakhir yang lain ya. 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir. Gaspol di 10 hari terakhir Ramadan. Tadi sebelum jeda kita telah membahas berkaitan dengan tadi pasar-pasar yang ada di bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan. Pasar yang dibuat oleh Allah malah ditinggalkan, dan sedangkan pasar yang buat manusia malah ramai sekali karena gaspol. Diskonnya 70%, padahal harganya dinaikkan dulu. Mungkin seperti itu ya. Itu hanya asumsi doang. Dan yang sebelumnya kita telah bertanya terkait dengan ganjaran pribadi di bulan puasa ya Mas Bune, bahwa ganjarannya itu unlimited lah. Sampai unlimited pahalanya. Kalau kuota unlimited kan banyak yang mau ya. Iya, kenapa ini pahala? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau, sedikit yang mau. Jadi pada terdistrik oleh diskon 70%. Bukan diskon unlimited ya. Iya, bukan diskon unlimited. Bukan diskon 100% juga, itu bukan diskon ya. Jadi langsung lanjut aja kepada pertanyaan yang terakhir pada podcast kesempatan kali ini masih benar ya. Jadi kira-kira buat tetap kiat-kiat biar tetap teman-teman listener semangat gitu Mas. Kira-kira apa ya Mas ini kiat-kiatnya terkait dengan supaya tetap istiqomah dalam 10 hari terakhir, tetap mengejar apa yang direncanakan. Tadi seperti yang dikatakan sebelum jeda harus stick to the plan dan segala macamnya, kira-kira gimana tuh Mas? Kiat-kiatnya. Daripada tanya saya, bingung, tanya langsung aja. Terus sekali. Ustaz Salim Rasyid. Monggo Ustaz. Iya. Tentu setiap masalah punya solusi. Satu-satunya masalah yang tidak punya solusi adalah kematian. Sama dengan masalah berupa melemahnya kita di babak-babak akhir bulan Ramadan. Lalu apa solusinya? Yang pertama, tentu mengingat-ingat kembali apa saja yang Allah janjikan dan Nabi janjikan terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang mana Nabi berjanji tidak pernah berdusta, yang mana ketika Allah berjanji tidak pernah berbohong. Inna wa'dallahi haq wa la yaghurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka dari itu jangan terperdaya dengan janji dunia. Janji dunia itu palsu. Sebagaimana palsunya dunia, apalagi dunia berjanji lebih palsu lagi dong. Sementara Allah, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah pasti terjadi. Benar adanya. Rasulullah pun begitu. Sadiqul masduq. Rasulullah adalah orang yang selalu berkata jujur dan dia dibenarkan dengan setiap apa yang beliau sampaikan. Maka ketika seseorang kembali mereview, dia kembali flashback bahwasanya dia yakin janji Allah itu pasti terjadi, janji Rasul pasti terjadi, maka ini kiat pertama, seseorang itu bisa gaspol terus menjelang babak-babak akhir Ramadan. Yang kedua, agar tetap bisa gaspol di ujung-ujung akhir Ramadan, kita harus ingat dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu Allah lihat di
bagian akhir. Oh kalau begitu aneh semangat di akhir aja dong. Awal-awal nyantai saja. Tenang dulu. Bukan tenang dulu, bentar dulu. Iya, bentar dulu. Memang betul Allah lihat amal itu di bagian akhir. Masalahnya bagian akhir ini dipengaruhi oleh bagian-bagian awal. Sama seperti kita menata keramik. Nah, keramik di dinding-dinding itu. Akhir yang bagus keramik itu karena sudah dari awal nyusunnya bagus. Sama dengan kekontinuan ibadah. Apabila awalnya sudah bagus, insya Allah akhirnya juga akan bagus. Ya, maka ini mudah-mudahan menjadi reminder kita. Oh iya, babak akhir nih. Allah mengatakan, Rasul bersabda, Allah melihat amal itu di bagian akhirnya. Akhirnya 2 poin saja sudah cukup, karena sebentar lagi kita akan lanjut ke kajian berikutnya. Iya. Jadi seperti itu masih nih ya. Ada 2 dan sebenarnya masih banyak, cuman ya dicukupkan 2 saja. Cukup sekian podcast pada kesempatan kali ini masih nih. Tadi gimana kesimpulannya nih? Jadi tiba lompat aja. Kesimpulan nih masih udah sering buat nanyain kesimpulan ke saya. Jadi kesimpulannya yang pertama, nih alhamdulillah saya menyimak nih. Yang pertama, kalau misalkan ganjaran beribadah selama bulan Ramadan itu unlimited. Ya intinya mendapatkan pahala yang Allah sendiri yang menghendaki dapat pahala berapa lah seperti itu maksudnya ya. Yang kedua, kenapa bisa pasar niatul ramah ini dibanding pasar yang tadi sudah sampaikan, pasar yang diskonnya unlimited. Sedangkan lebih memilih pasar yang diskonnya 70%, 90%. Atau mungkin beli 2 gratis 1. Itu sering dijumpai sepertinya. Jadi tadi seperti itu, kenapa bisa terjadi hal tersebut, dan itu adalah faktor utamanya ya tadi kesabaran manusia itu sendiri. Tinggal kita bisa sabar atau tidak. Kemudian tadi yang terakhir adalah terkait dengan kiat-kiat. Sebenarnya ada banyak, cuman dicukupkan dengan dua jawaban yang memang sudah sangat menohok hati ya sepertinya. Jadi ada yang pertama itu ada supaya tetap itu ada yang pertama itu bahwa tadi disampaikan bahwa sesungguhnya Allah tuh memandang suatu amalan tuh dari bagian akhirnya ya, dan nggak bisa saya semangat aja nggak bisa gitu. Jadi karena sesungguhnya yang akhir dia dipengaruhi oleh yang awalnya. Ya betul sekali. Larinya dah loyo, ya bayangin lari maraton awalnya udah cuman jalan loh ya. Bukan lari kecil, jalan. Yang lainnya udah sampai mana? Dari mana dia masih jalan? Gimana ceritanya? Walau udah mau finish, dia masih tinggal jauh kan bener. Dan yang kedua itu ada terkait dengan meyakini bahwa janji Allah itu benar, nyatanya pasti. Benar dan pasti. Betul pasti sekali. Iya. Sedangkan janji manusia itu janji dunia aja itu kan palsu masih nih. Iya, fana. Janjinya juga. Apalagi janjinya itu. Janjinya. Janji siapa ini? Janji aku ingin. Janji setelah lulus. Gak ada yang tahu kan. Setelah lulus ya. Mas Dimas, setelah lulus saya tunggu. Iya. Masih belum aja. Saya bantu lulusmu. Saya bantu dari belakang. Oke, cukup sekian podcast pada kesempatan kali ini. Ini banyak sekali ya intinya cukup sekian podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada listener yang sudah menyaksikan dan menonton. Jangan lupa untuk dicatat ya. Jangan cuma didengarkan terus tinggal tidur. Seperti itu. Takon jazakumullah khairan kepada Ustadz. Pada Ustadz dan juga para listener yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Benar. Dan mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kebodohan datangnya dari kami ya. Kebenaran dan kesalahan datang dari kami. Betul sekali Mas Ibnu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk berlangganan ke YouTube channel MPD TV dan tetap tonton terus serial Ramadan. Betul sekali. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast MPD spesial Ramadan.